Nah, ini teman-teman kondisi timun kita yang terkena banjir ya, terkena hujan kok terkena banjir. Nah, airnya langsung surut ya, tidak terlalu banyak airnya, jadi lebih aman ya teman-teman dari semua bedengan. Ini mungkin aja kemarin langsung buang airnya ya. Syukur puji Tuhan tidak melelahkan saya. Nah, ini nanti akan bersih-bersih pohon pisangnya ini ya, supaya daunnya itu tidak mengganggu pada tanaman timun, supaya tidak mendapatkan panas yang tercukupi teman-teman ya. Ini nanti kita potongi. Nah, ini pakai sabit ya, karena saya selalu memvideonya sendiri jadi nggak ada temen. Jadi akan saya maksimalkan untuk berusaha ya. Ini udah pada lumayan teman-teman. Kita cek lagi kondisinya setelah hujan. Kelihatan ya, sejuk, segar, timunnya juga seger-seger. Ini sambil kita tali lagi ya. Kita cek di kondisi bedengan yang tengah, karena hanya ada 5 bedengan. Nah, untuk airnya sangat aman teman-teman, tidak mengganggu. Namun untuk buah timunnya ini kurang kelihatan karena terlalu lebat daunnya. Nanti akan saya coba pangkas. Nah, ini untuk buah timun yang sudah lebih besar. Ini teman-teman, kelihatan ya. Lumayan banyak. Ini air cuma segini teman-teman. Jadi menurut saya ini masih aman lah, tidak mengganggu untuk akar timun. Nah, dan ini pohon timun yang sudah kita spray kedua kalinya. Daunnya yang sebelah sini ini sudah membaik, agak membaik ya, tidak terlalu kuning, sangat kuning kayak bunganya. Kita coba cek yang sebelah sini teman-teman. Nah, ini karena tinggi ya, memang bedengannya kemarin ini untuk cabai sebenarnya, karena cabainya saya salah dalam menerapkan, jadi cabainya kurang maksimal dan banyak yang mati teman-teman. Sekarang saya akan memaksimalkan di timunnya terlebih dahulu untuk mengembalikan modal. Bukankah seperti itu teman-teman? Jadi salah satu harus bisa menaikkan modal ya. Ini lumayan banyak teman-teman. Nah, itu ada lagi ya, beberapa timun yang sudah mulai membesar. Apakah nggak ada lagi teman-teman? Harusnya ini yang pangkal-pangkal ini udah banyak ya. Namun belum pada kelihatan karena terlalu kecil bagi mata saya, hanya beberapa saja yang kelihatan. Kita coba naikkan. Ini udah mulai mantul-mantul ya. Kalau petani itu udah kelihatan seperti ini, senangnya itu minta ampun ya teman-teman, karena dapat merasakan
jerih payah keringatnya. Karena itu bagi saya ya, nggak tahu untuk teman-teman yang lain, untuk para petani senior ini ya. Ini untuk cabai, pohonnya udah seperti ini ya. Ini kemarin tuh jenis kaliber teman-teman. Kita cek kembali, berputar-putar dahulu, bukan mencari konten juga dan mencari timun yang lebih besar ya, supaya kita tahu. Untuk tanaman timun udah lumayan besar ya. Sebetulnya cukup banyak cuman tidak merata untuk buahnya ini. Kurang tahu saya itu kenapa tidak bisa merata ya. Kalau bisa merata itu enak. Jadi semua bisa terpanen secara bersama-sama. Baik, untuk teman-teman keluarga Sutejo, saksikan terus video saya yang selanjutnya, supaya saya pun mampu membuat video yang lebih baik lagi. Untuk teman-teman saksikan ya. Ini untuk yang sebelah sini udah pada pentil seperti ini ya teman-teman. Nah, ini udah ada buahnya yang besar nih. Ini nih. Bentar. Cukup lumayan teman-teman. Mungkin dapatlah kalau satu kresek gitu ya. Memang harus lebih teliti ya saat memilihnya, karena belum serentak ini buahnya. Maklum baru pertama kali berbuah, jadi belum bisa maksimal. Ini ada lagi teman-teman. Coba kita cek yang menurut saya paling gemuk-gemuk di bagian bawah sini ya teman-teman. Cuman untuk buahnya ini malah telat ya. Ini telat semua teman-teman. Ya, masih mungil-mungil. Ini jalannya terlalu susah teman-teman, karena terlalu sempit bagi tubuh saya ya. Ya harus merunduk-runduk seperti ini untuk bisa lewat. Baik teman-teman, saya akan pangkas dulu daun pisangnya. Nanti akan saya lihat kembali sambil menali ya.
Terima kasih. Nanti kita lihat setelah pemangkasan seperti apa. Baik teman-teman, ini tadi sudah saya pangkas ya untuk daun pisangnya dan saya cincang-cincang seperti ini ya teman-teman. Nah ini itu saya biarkan supaya menjadi pupuk untuk mengembalikan struktur tanah yang lebih bagus, katanya seperti itu ya, katanya. Nggak tahu nanti hasilnya gimana. Oke, kegiatan saya hari ini kali ini akan saya lanjutkan lagi untuk pemangkasan pencabutan rumput-rumput seperti ini ya, supaya tidak membebani nanti, sambil pemangkasan daun mentimun ya. Yang saya utamakan itu pemangkasan daun mentimun karena sebentar lagi akan memasuki masa panen ya teman-teman. Nah jadi ini sudah saya siapkan gunting ya, gunting biasa seperti ini. Lalu saya potong, memang tidak saya potong untuk lebih pangkal. Saya potongnya seperti ini teman-teman. Ya. Kenapa saya potong? Ada yang tahu nggak? Kenapa saya pangkas untuk daunnya ini teman-teman? Ada yang tahu nggak? Nah ini jadi saya pangkas. Memang agak rumit ya teman-teman. Ayo, kenapa saya pangkas daunnya? Yang tahu tolong jawab di komen. Nah jadi ini saya pangkas supaya, kalau saya pribadi ini ya, jawaban saya pribadi, supaya buahnya itu nanti kelihatan, tidak tertutup oleh daun-daun seperti ini teman-teman. Memudahkan saya untuk melihat buahnya sebetulnya itu ya, kalau saya pribadi. Tapi ada juga yang bilang kalau nggak dipangkas katanya buahnya kecil-kecil teman-teman. Nah itu saya belum bisa membuktikan karena saya juga masih amatiran ya. Yang penting ini saya pangkas terlebih dahulu supaya kelihatan buahnya. Ketika besok saya memanennya, saya tahu ya di mana letak buahnya. Ini memang nggak ada yang saya potong teman-teman. Nah, untuk cabang-cabangnya ini tidak ada yang saya potong, hanya saya bersihkan daunnya aja. Nah seperti ini teman-teman, jadi bisa kelihatan ya, supaya kelihatan ini untuk buah timunnya.
seperti itu. Ini memang membutuhkan waktu yang cukup menjelimetkan bagi mata saya, teman-teman. Membosankan pasti, tapi menyenangkan juga. Nah, teman-teman, perbedaan yang setelah dipangkas ini ya. Untuk bawahnya ini sudah kelihatan semua ya, teman-teman. Nah, kelihatan semua supaya nanti saat pemanenan kelihatan buahnya timun. Nah, dan ini teman-teman untuk yang belum kita pangkas, tidak kelihatan sama sekali ya bawahnya ya. Nah, supaya matanya nanti kelihatan. Nah, itu teman-teman udah ada yang besar lagi di sebelah sana ya. Baru tahu tadi sebelah sini, makanya saya akan pangkas satu persatu untuk tanaman timun. Ini buahnya sangat banyak ini, teman-teman. Nah, mantap ini, teman-teman. Ya, bisa teman-teman cek. Oke, baik teman-teman, saya akan pangkas terlebih dahulu untuk daun-daunnya supaya kelihatan, supaya besok waktu pemanen mungkin 2 hari lagi ya, ini akan saya pangkas, akan saya panen. Biar dipanen istri saya aja lah karena saya mau kerja ya untuk hari Senin ya. Oke, salam hangat dari saya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Bye bye.